Karena definisi saya berbagi juga bukan karena saya kaya atau punya saya banyak, tapi karena saya pernah susah gitu. Sama seperti halnya, kenapa saya bisa membangun perusahaan saya dengan baik? Karena saya nggak mau mereka merasakan sakit apa yang saya rasakan dulu. Contoh, saya dulu hidupnya kan numpang di rumah orang. Saya tahu banget sakitnya numpang di rumah orang. Tahu banget betapa perihnya numpang di rumah orang. Ya kita tidur nggak tenang dan sakit-sakit hati lainnya. Jadi ketika saya membangun perusahaan saya nggak mau mereka sampai kekurangan makan. Saya nggak mau sampai mereka nggak nyaman. Jadi saya buat senyaman mungkin. Jadi itu yang membuat saya bahagia. Ketika saya bisa membantu banyak orang dan membantu orang lain dengan apa? Dengan mereka tidak merasakan sakit yang saya rasakan dulu. Sehingga sebenarnya kesuksesan saya juga berkat doa-doa dari keluarga saya. Ya di mana mereka ada untuk biaya adiknya sekolah, ya ada tulang punggung keluarganya, ada untuk orang tuanya yang sakit, bermacam-macam. Karena di perusahaan saya nggak pernah nerima pekerja yang dia karena tamatan sarjana, nggak pernah. Saya nggak mengutamakan tamatan, saya bilang. Mau kamu gembel, mau kamu nggak punya tamatan, nggak sekolah, yang penting kamu punya kemauan, dan itu nggak mudah. Dan alhamdulillah saya udah bisa mencetak ratusan entrepreneur. Dan mereka udah menyebar di seluruh Indonesia, dan mereka bukan sarjana S1, S2 atau S berapa, bahkan mereka saya ambil dari yang putus harapan, yang mau bunuh diri, yang nggak punya tempat tinggal, saya didik pelan-pelan. Awalnya, kalau pertama awalnya ya gitu, kalau saya kan memang dari kecil hidup di pasaran ya, udah biasa debu jalanan lah, merasakan hiruk pikuk debu jalanan, berteman, bagaimana kita bawah pintu rezeki itu dari relasi, dari silaturahmi dan dari berteman, dan terbukti mungkin tanpa bantuan eh, orang-orang terkenal seperti itu, influencer, selebgram, youtuber, artis, mungkin saya nggak bisa seperti ini sekarang. Bahkan ada beberapa artis atau selebgram yang promokan saya, sekarang dia kaget, saya lebih terkenal dari mereka gitu. Itu hal yang fenomenal menurut saya. Nah, itu awal ke mereka, ya udah saya satu aja yang saya niatkan. Ketika saya kenal dengan orang lain, mau dia itu pejabat, mau dia itu artis, mau dia orang hebat, satu saya niatkan, kalau bisa dalam berhubungan itu saya memberi manfaat ke dia dan saya tidak merugikannya. Seperti itu sih yang saya tanamkan. Jadi akhirnya mereka senang dengan prinsip tersebut, karena memang dasarnya kita mau membawa manfaat berteman dengan mereka gitu. Banyak mungkin manfaat, mungkin dia jadi ingat sholat gitu, jadi ingat akhirat, jadi yang dan berbagai macam lah. Nah, sebenarnya definisi bahagia atau sukses itu macam-macam ya. Ya, definisi sukses atau bahagia gini nih. Ketika kita punya uang 100.000, asalkan kita bersyukur, itu udah terasa banyak gitu. Tapi kalau kita punya uang mau 10 miliar, mau berapapun, kalau kita nggak bersyukur itu tetap terasa kita nggak bahagia dan nggak sukses. Seperti itu sih menurut saya. Jadi saya sekarang mendapatkan, maksudnya bisa memiliki materi yang lebih banyak daripada dulu. Tapi sebenarnya yang buat bahagia itu bukan materinya gitu. Karena dulu saya nggak punya materi segede ini, tapi saya makan lebih enak, lebih ini kok. Sekarang kan lebih banyak pikirannya kayak gitu. Jadi intinya saya bersyukur sih. Jadi memang dari berapa ya, 10 tahun lalu lah saya udah merasakan cukup gitu, merasa cukup. Dan paling terpenting itu tadi, ketika saya banyak minta nasihat dari ulama, dari kiai, ya Islam itu nggak dilarang buat kaya. Dengan Islam kita bisa lebih mudah kan membantu banyak orang gitu, menolong banyak orang, seperti itu sih.